Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 dan pembacaan yang kedua di dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Roma pasal 13 ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara-saudaraku, kita sedang memperingati 76 hari kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini, bangsa Indonesia. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merefleksikan kembali sejarah perkembangan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai pada saat ini. Semuanya terjadi, saudara-saudaraku, itu oleh karena anugerah Tuhan. Kita memiliki Tuhan, itu pun diakomodir di dalam dasar negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang bertuhan, bangsa yang beradab, bangsa yang demokratis, bangsa yang musyawarah mufakat, bangsa yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk kesejahteraan semua bangsa. Karena itu sepatutnya saudara-saudaraku, di dalam segala perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, kita harus melihat bahwa Tuhanlah yang menciptakan, Tuhanlah yang memberikan bangsa Indonesia ini menjadi negara kesatuan Indonesia. Karena itu saudara-saudaraku, walaupun kita berbeda di dalam agama dan suku bangsa, tetapi kita tahu bahwa kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini mari saudara-saudara kita naikkan puji syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekayaan-kekayaan yang tak terhingga bagi bangsa Indonesia. Kita punya tanah yang bisa menghasilkan emas. Kita punya tanah yang bisa menghasilkan berbagai macam kekayaan-kekayaan di bawah tanah, saudara-saudara. Ada minyak dan lain-lain. Bahkan di bawah laut pun ada banyak kekayaan-kekayaan. Dan kita memiliki kota-kota metropolis yang bersaing dalam ekonomi dengan dunia-dunia. Dan penemuan-penemuan teknologi-teknologi yang berkembang begitu luar biasa di Indonesia. Ini kekayaan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada bangsa kita ini. Karena itu saudara-saudara, jangan merusak kekayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita pelihara kekayaan ini dengan mendistribusikan kemampuan kita untuk mensejahterakan semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena itu firman Allah mengajarkan kepada kita saudara-saudaraku, supaya kita mengusahakan kesejahteraan di mana kita berada. Kalau saudara berada di salah satu kota kecil, saudara harus memberikan distribusi yang positif bagi perkembangan kota yang kecil itu. Kalau saudara dipakai Tuhan untuk menjadi satu pejabat di dalam satu provinsi, saudara juga harus memberikan kemampuan intelektual dan kemampuan kepedulian saudara untuk memberikan kesejahteraan provinsi di mana saudara berada, saudara memimpin. Kalau saudara diberi anugerah Tuhan untuk memimpin satu perusahaan yang besar, dan kekayaan-kekayaan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan saudara, saudara juga harus membagikan kesejahteraan itu kepada banyak orang, kepada bangsa Indonesia juga. Ada banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang memberikan distribusi positif untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita bersinergi bersama-sama untuk membangun Indonesia ini. Karena Tuhan telah memberikan kekayaan itu. Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita untuk mengusahakan akan kekayaan-kekayaan itu. Pada waktu Tuhan menciptakan segala bumi dan isinya, Dia berkata beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dan Dia minta supaya kita menaklukkan bumi, menggali semua kekayaan-kekayaan Tuhan telah beri kepada alam ini, dan kita dengan hikmat kebijaksanaan mengolah semua kekayaan Allah itu.
semua kekayaan Allah beri kepada kita, kita pun patut ingat sebagai negara yang memiliki Tuhan, kita juga bersyukur pada Tuhan. 76 tahun ini kita mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan bangsa yang mengemuk ini. Ada kurang lebih 1.900-an juta luas daripada negara kita ini, saudara. Ada 17.000 lebih daripada pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Ada 1.300 lebih etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada kemajemukan, perbedaan-perbedaan yang sama muncul dalam bangsa ini. Perbedaan-perbedaan itu jangan membuat kita saling membenci. Perbedaan-perbedaan itu jangan membuat kita untuk melakukan hal-hal untuk merusak akan persatuan di dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, yang memiliki pandangan nasionalis yang kuat, memiliki hikmat yang baik untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia, untuk merumuskan Undang-Undang Dasar 45, untuk merumuskan ideologi negara kita Pancasila dengan 5 sila yang sungguh-sungguh mengakomodir semua kepentingan dari semua agama, dari semua suku bangsa. Kita adalah satu bangunan yang besar yang terdiri dari berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada, tapi disatukan dalam satu ideologi negara. Itu negara yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ideologi yang sangat baik yang mendirikan negara kesatuan Indonesia. Kita bersyukur saudara-saudaraku karena Tuhan memberikan hikmat kepada saudara-saudara dari berbeda agama pada waktu itu tahun 45 untuk memikirkan merumuskan satu bangsa yang besar yang bukan terdiri atas golongan-golongan dan kepentingan tertentu, tapi berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa yang mengakomodir persatuan bangsa itu. Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita, usahakanlah kesejahteraan kota di mana saudara berada. Saudara berada di Indonesia, usahakanlah saudara mensejahterakan Indonesia. Dan juga firman Allah berkata supaya kita berdoa kepada negara tersebut. Kita berdoa untuk tempat di mana Tuhan tempatkan kepada kita. Kota di mana kita berada, kita berdoa untuk itu. Usahakan kesejahteraan bagi bangsa dan negara, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Naikkanlah doa-doa syafaat saudara. Doakanlah untuk bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia. Saudara berdoa supaya mereka tetap memimpin yang takut akan Tuhan. Ada hikmat, ada kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan-keputusan. Bukan berdasarkan strategi dan keinginan-keinginan kelompok-kelompok tertentu, tapi demi kepentingan bersama. Jadi saudara juga berdoa untuk anggota-anggota Dewan, DPR dan MPR, dan semua eksekutif. Saudara perlu berdoa. Penegak-penegak hukum juga saudara perlu berdoa untuk mereka supaya mereka menjalankan tugas yang telah Tuhan berikan kepada negara kesatuan Indonesia ini dengan bijaksana dan juga dengan mementingkan kepentingan banyak orang. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah masuk di dalam era di mana mempertahankan kemerdekaan ini, di mana kita menikmati kemerdekaan ini. Allah memberi kekayaan-kekayaan kepada bangsa Indonesia ini. Dan Allah memberikan orang-orang yang penuh dengan hikmat untuk memproklamirkan Indonesia ini. Dan sekarang kita sedang berada dalam menjalani hasil daripada kemerdekaan. Sudah 76 tahun. Tantangan bagi bangsa Indonesia, kesatuan negara kesatuan Indonesia begitu banyak. Belanda kembali juga untuk menjajah Indonesia. Dan juga ada pemberontakan-pemberontakan dari dalam beberapa pulau-pulau baik di Jawa, Sulawesi, dan tempat-tempat yang lain. Dengan kelompok-kelompok tertentu yang mengadakan pemberontakan untuk merubah negara kesatuan Indonesia ini dengan filosofi, dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Tapi Indonesia melewati itu. Tahun 65 PKI pun berusaha untuk merebut kekuasaan. Sampai pada saat ini, walau pada banyak kelompok-kelompok yang berusaha untuk menggoyahkan negara kesatuan Indonesia, tangan Tuhan masih menjaga, masih menyertai. Sebagaimana Tuhan menghadiahkan Indonesia, bagaimana Tuhan memilih orang-orang Indonesia untuk memproklamirkan Indonesia, Tuhan juga masih menjaga Indonesia. Karena itu saudara-saudaraku, apapun yang mengrongrong negara kesatuan Indonesia, kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan akan menjaga keutuhan Indonesia itu
Itu tergantung daripada saudara-saudara orang Kristen. Saudara mendoakan bangsa dan negara kita ini. Dan dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Karena itu sebagai orang Kristen dan saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan, saya berdoa, saya meminta pada saudara untuk taat kepada semua kebijakan-kebijakan pemerintah. Taat kepada peraturan-peraturan pemerintah. Jangan melawan peraturan dan kebijakan pemerintah. Karena pemerintah diberi oleh Tuhan, diberi hikmat Tuhan untuk menjaga kebersamaan kita dari berbagai macam perbedaan yang ada. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam situasi pandemi ini, ada banyak kebijakan-kebijakan pemerintah. Mereka begitu susah dan begitu lelah untuk mengambil keputusan-keputusan dilematis. Khususnya di dalam bagaimana mempertahankan akan ekonomi bangsa kita ini. Dan juga bagaimana menjaga kesehatan daripada seluruh rakyat Indonesia. Di mana kita memiliki 270 juta orang. Bagaimana menghadapi situasi pandemi. Pemerintah berada dalam situasi dilematis, saudaraku. Karena itu sebagai orang Kristen, mari kita berdoa untuk pemerintah. Mari kita berdoa supaya mereka tetap ambil kebijakan-kebijakan yang positif. Karena mereka dipakai Tuhan untuk mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda ini. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita ambil bagian di dalam mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah pemerintah berikan kepada kita. Saya berharap saudara-saudaraku untuk terus mendukung semua program-program pemerintah. Karena pemerintah itu juga ada wakil Allah di muka bumi ini untuk mensejahterakan saudara. Saudara-saudaraku, 76 bangsa kita Indonesia telah merdeka. Kita sungguh-sungguh telah merdeka. Kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Ini bukan hadiah daripada Jepang. Tetapi ini semangat kedaulatan. Nasionalisme kita yang begitu kuat. Oleh karena Tuhan memberikan bangsa kita yang jerih payah. Dan para pahlawan-pahlawan telah berjuang di bambu runcing. Saudara pun juga harus berjuang di intelektual saudara, kemampuan saudara. Untuk supaya kita bisa membangun bangsa kita ke depan lebih baik. Indonesia maju, Indonesia sukses, dan Bapak Ibu juga ambil bagian di dalam 3 hal tadi, yaitu mengusahakan Indonesia, di mana kesejahteraan Indonesia dan kesejahteraan saudara. Saudara mengusahakan kesejahteraan bagi Indonesia. Saudara berdoa untuk Indonesia dan saudara taat kepada pemerintah. Tuhan Yesus tidak memberkati saudara-saudara.